kita mau lihat perbedaan ini. Orang benar dan orang fasik. Orang benar kita lihat ini. Mazmur 34 ayatnya yang ke-16. Mazmur 34 ayat yang ke-16, terlalu kecil kalau saudara bisa baca di layar di belakang saya. Saya bacakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Amin. Kita teriak minta tolong, tapi jangan tengah malam teriak di rumah, Hendra. Nanti orang datang semua, mereka kira kebakaran. Tapi maksudnya teriak itu hati yang penuh kesungguhan untuk berseru kepada Tuhan walaupun mungkin suaranya pelan. Itu punya pengertian lain kali kita bahas. Tetapi orang benar, telinga Tuhan memperhatikan waktu mereka berteriak minta tolong. Ayatnya yang ke-18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan mendengar dan memperhatikan mereka dari segala kesesakan mereka. Ini hal yang luar biasa. Kita jadi orang benar di masa sulit ini, Tuhan masih dengar. Tuhan pasti dengar seruan kita. Amin. Walaupun pertolongan itu datang, kadang-kadang tidak seperti yang kita duga dan harapkan. Tetapi Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan, mendengar seruan mereka dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kau selalu punya cara untuk menolong orang benar. Kalau kita orang benar, kita dapat menyanyi begini. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Tapi kalau lagi hidup tidak benar, hidup fasik, biar kita nyanyi 1 juta kali, kau selalu punya cara untuk menolongku. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan bilang tidak ada jalan yang dibuka. Hidup jadi fasik, hidup tidak benar, hidup tidak adil, terlalu gampang menilai dan menghakimi orang. Sekarang berseru-seru, Tuhan bilang ini seruan bukan orang benar. Tetapi ada juga orang fasik yang tiba-tiba dia tobat, dia berseru, seringkali kita lihat ada kemurahan Tuhan. Nah, kita tidak usah belok ke sana, tetapi nah sekarang kita lihat ini. Pasal 34 Mazmur ayat yang ke-20. Baca sama-sama. Kemalangan orang benar itu banyak. Jadi tadi ada pertolongan Tuhan. Tetapi ayat ini katakan kemalangan orang benar banyak. Persoalan banyak. Kadang-kadang rugi juga. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi apa katanya? Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Coba kita lihat perbedaan dengan orang fasik. Kita baca lebih dulu. Ini kemalangan ayat 20, kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Kemalangan yang terjadi hari-hari ini banyak. Ada yang sedang kena kemalangan. Jangan kalau yang kemalang enggak apa-apa. Tapi bukan kemalangan. Tapi ada banyak kemalangan terjadi atas orang benar, tapi katanya Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan pertolongan. Di saat-saat yang sulit ini pun kita percaya, tetap saya dorong beriman. Beriman bukan untuk dipamerkan ke orang lain, tetapi beriman bilang Tuhan, sungguh-sungguh hanya Engkau yang sanggup tolong saya di masa sulit ini, di masa kemalangan ini. Nah, ayat 22 pasal 34 Mazmur nih, kemalangan apa? Akan mematikan orang fasik.
Ada kata lain yang kalau mungkin sekarang dikatakan begini, kemalangan bikin orang fasik mati, baik mati secara jasmani. Begitu dia alami kemalangan, dia kebingungan, ketakutan, akhirnya mati. Ada juga kematian maksudnya babak belur, bonyok. Saudara pernah dengar orang bilang, mati aku. Begitu alami sesuatu dia bilang, mati aku. Padahal tidak mati. Sampai hari ini dia tidak pernah mati. Tapi bolak-balik tiap kali alami masalah, alami kemalangan, dia teriak, mati aku. Dan memang sudah kayak mati. Ada terjemahan lain yang bilang sepertinya bonyok. Saudara tahu bonyok? Bonyok aku. Woi, sampai babak belur. Nah, itu reaksi atau hal yang terjadi atas orang fasik. Berbeda. Kalau saudara dan saya jadi orang benar di hari-hari ini, memang alami kemalangan, alami kesulitan, ekonomi juga merosot, tetapi kita masih bisa bersukacita, bersyukur, karena kita tahu janji Tuhan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau orang benar, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau orang benar. Amin. Penghiburan enggak itu? Itu bukan penghiburan palsu. Itu bukan janji tinggal janji, tetapi itu janji yang Tuhan lakukan untuk orang benar. Nah, mudah-mudahan saya tidak terlalu lewat waktu. Perbedaan orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, kata ibadah kepada Allah ini diterjemahkan, itu bahasa Ibraninya dia pakai kata abad. Tidak usah bahas itu, tetapi ada sesuatu yang dia kerjakan. Itu yang dia kerjakan sesuatu bagi Tuhan. Dia juga adalah orang yang takluk kepada Tuhan, takluk kepada perintah, ajaran firman Tuhan. Dan orang ini juga adalah orang yang melakukan. Itu kalau orang yang beribadah, dia melakukan perintah Tuhan. Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan. Itu orang yang beribadah. Sementara orang yang tidak beribadah kepada Allah adalah orang yang tidak mau ikut ambil bagian bekerja bagi Tuhan. Saudara, apapun yang kita lakukan, keterlibatan kita dalam pelayanan, perhatian kita untuk pelayanan, perhatian kita untuk sesama, itu ibadah kita kepada Tuhan. Sikap hidup kita untuk lakukan firman, itu ibadah kita kepada Tuhan. Tidak beribadah kepada Allah sama dengan tidak takluk, tidak suka tunduk, tidak suka melakukan apa-apa. Nah, kita lihat ini. Saudara pasti masih ingat Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ada ayat lain katakan, aku akan melalukan. Puji Tuhan kan, kalau sampai hari ini kita tidak kena virus, itu berarti penyakit ada di sekitar kita, tapi dia Tuhan lalukan. Tuhan lalukan. Berkali-kali saya pesan, tetap beriman. Tuhan, hanya Engkau yang mampu melindungi kami. Kita bisa pakai masker, ada orang kasih penutup begini, macam-macam kita bisa lakukan, cuci tangan segala macam, itu terbatas. Hanya Tuhan yang mampu lindungi kita dengan sempurna. Itu berlaku buat orang yang beribadah. Amin. Menjauhkan atau melalukan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan tidak mengabaikan kebutuhan kita akan makanan, roti makananmu, air minumanmu. Amin. Kita lihat ayat yang
cukup terkenal ini, 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Terus apa? Latilah dirimu beribadah. Latih diri beribadah. Karena latihan badani terbatas gunanya, olahraga terbatas gunanya, tetapi ada gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup saat ini di tengah-tengah corona maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu berguna untuk hidup sekarang ini di tengah-tengah kesulitan. Banyak orang benar tertimpa dengan kemalangan, tetapi orang yang beribadah akan Tuhan bikin berbeda. Mungkin sama-sama tetap alami keberuntungan di roti, makanan, air, minuman, tetapi mungkin di penyakit tidak sama, atau penyakit tidak menimpa, tetapi dia tidak punya hidup yang kekal. Tapi kita, Tuhan jamin hidup kita di dunia ini, dan Tuhan tuntun kita beribadah dengan tekun, dengan setia, supaya hidup kita berujung di tempat yang tidak ada ujungnya, di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita sama-sama berdiri.